Kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali
apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak. Ya. Alasannya apa? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika, ya, saya merasakan betul, ya, keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian, ya, dari masyarakat Indonesia, ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa, ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi, ya, harus diawasi. Ya, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu, ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye.
sedangkan per Bawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul. Kita sudah merencanakan besok jam 10, tetapi karena lihat dinamika saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, hari libur.
dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentu tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi. Ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi dan itu tugas Bawaslu. Ya, alhamdulillah bisa kita setujui. Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan
tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui ya. DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang ya, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan ya bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses ya untuk diundangkan ya, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju ya. Jadi saya menegaskan kembali ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan ya pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan ya kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak Menteri. Ya. Alasannya apa? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada 3 PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi ya, termasuk
bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan Komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah.
Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Bang, ini kan maju dari agenda awal ya Pak, ya. Alasannya apa Bang? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi ya, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan
Ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul. Kita sudah merencanakan besok jam 10, tetapi karena lihat dinamika saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR,
untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu, ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu. Ya, alhamdulillah bisa kita setujui. Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih
kepada ya alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui ya DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang ya, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan ya bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses ya untuk diundangkan ya, diharmonisasi dan diundangkan, mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju ya. Jadi saya menegaskan kembali ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan ya pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis. Saya bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak. Ya. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini selesai. Adalah rangkaian perbawaslunya, yang pertama adalah perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi ya, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta
agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak Menteri. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika
saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang pertamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi ya, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak. Alasannya apa? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, hari libur, dan memang kalau administrasi tertib tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi.
ya harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi, kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui ya, DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang ya, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan ya bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses ya untuk diundangkan ya, diharmonisasi dan diundangkan, mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Ya, jadi saya menegaskan kembali ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan ya pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan ya kepala daerah. Jadi
Insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Bang, ini kan maju dari agenda awal ya Pak, ya. Alasannya apa Bang? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi ya, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat
yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, seluruhnya sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Tapi ini kan maju dari agenda awal ya Pak Menteri. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR
untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu, ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih
kepada ya alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui ya DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang ya, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan ya bahwa secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini. Tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses ya untuk diundangkan ya, diharmonisasi dan diundangkan, mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju ya. Jadi saya menegaskan kembali ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan ya pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan ya kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak. Ya. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi.
ya harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi dan itu juga Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap, dari peraturan prinsip undang-undang
di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan ya kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak, Ya. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu juga Bawaslu. Ya, alhamdulillah bisa kita setujui. Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024.
Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini. Tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak Menteri. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul. Kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika, saya merasakan betul keinginan
kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia. Ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi ya, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini. Tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal Pak. Alasannya apa? Iya, saya kira memang betul. Kita sudah merencanakan besok jam 10, tetapi karena lihat dinamika, saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan, nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat,
jam 10 pagi itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui ya. DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ya. Ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan
ya bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses ya untuk diundangkan, ya diharmonisasi dan diundangkan, mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Ya, jadi saya menegaskan kembali, ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan, ya, pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan ya kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak. Ya. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang pertama Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu. Ya, alhamdulillah bisa kita setujui. Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski.
DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik
kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Bang, ini kan maju dari agenda awal ya Pak, Ya. alasannya apa Bang? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika, ya, saya merasakan betul, ya, keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian, ya, dari masyarakat Indonesia, ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa, ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi, ya, harus diawasi. Ya, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu, ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan.
Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini. Tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal Pak. Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, hari libur. Dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus. Dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib
tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi dan itu juga Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui ya. DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2,
kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, memang sengaja kita undang, ya. Ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan, ya, bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses, ya, untuk diundangkan, ya, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu. KPU yang membuat draft juga seperti itu. Bawaslu dan DKPP semuanya setuju, ya. Jadi saya menegaskan kembali, ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan, ya, pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan, ya, kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada, ya, 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih, ya, kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak. Ya. Alasannya apa? Iya, saya kira memang betul. Kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika, ya, saya merasakan betul, ya, keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian, ya, dari masyarakat Indonesia, ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan, nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, gitu, ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa, ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi, ya, harus diawasi. Ya, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu, ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu.
Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap
untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Bang, ini kan maju dari agenda awal ya Pak, Ya. alasannya apa Bang? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi ya, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait
Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini. Tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak. Alasannya apa? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur,
ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi dan itu juga Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan
tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui ya. DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang ya, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan ya bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses ya untuk diundangkan ya, diharmonisasi dan diundangkan, mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju ya. Jadi saya menegaskan kembali ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan ya pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan ya kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak, ya. Alasannya apa? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi.
ya harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui ya, DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ya. Ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan, ya, bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses, ya, untuk diundangkan, ya, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju, ya. Jadi saya menegaskan kembali, ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan, ya, pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap, dari peraturan prinsip undang-undang
di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan ya kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa, kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak, ya. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi ya, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024.
Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal Pak. Alasannya apa? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika saya merasakan betul keinginan
kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia. Ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, ya saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, ya hari libur. Dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus. Dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi dan itu juga Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul. Kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika, saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan, nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat,
jam 10 pagi itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui ya. DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang ya, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan ya bahwa secara politik diputuskan
dalam rapat konsultasi ini tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses ya untuk diundangkan ya, diharmonisasi dan diundangkan, mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju ya. Jadi saya menegaskan kembali ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan ya pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap, dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan ya kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak Menteri. Ya. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi ya, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski.
DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik
kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Pak, ini kan maju dari agenda awal ya Pak, Ya. alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika, ya, saya merasakan betul, ya, keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian, ya, dari masyarakat Indonesia, ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa, ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi, ya, harus diawasi. Ya, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu, ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan.
Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib
tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi dan itu tugas Bawaslu. Ya, alhamdulillah bisa kita setujui. Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui ya. DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2,
kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, memang sengaja kita undang, ya. Ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan, ya, bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses, ya, untuk diundangkan, ya, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju, ya. Jadi saya menegaskan kembali, ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan, ya, pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap, dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan, ya, kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada, ya, 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih, ya, kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak, ya. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika, ya, saya merasakan betul, ya, keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian, ya, dari masyarakat Indonesia, ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan, nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, gitu, ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa, ya. Jadi ada 3 PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi, ya, harus diawasi. Ya, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu, ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu.
Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan Komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi.
maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Pak, ini kan maju dari agenda awal ya Pak, ya. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi ya, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu juga Bawaslu. Ya, alhamdulillah bisa kita setujui. Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat
yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak. Alasannya apa? Iya, saya kira memang betul. Kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin
ya saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, ya hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu juga Bawaslu. Ya, alhamdulillah bisa kita setujui. Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan Komisi
dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada 3 PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi.
ya harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan Komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap, dari peraturan prinsip undang-undang
di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan ya kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi, maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Pak, ini kan maju dari agenda awal ya Pak, ya. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada 3 PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi ya, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024.
Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul. Kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika, saya merasakan betul keinginan
kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu. Ya, alhamdulillah bisa kita setujui. Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur
bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak Menteri. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas
3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini tadi komitmen
Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses ya untuk diundangkan, ya diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu. KPU yang membuat draft juga seperti itu. Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Ya, jadi saya menegaskan kembali, ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan, ya, pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan ya kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak. Ya. Alasannya apa? Iya, saya kira memang betul. Kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu juga Bawaslu. Ya, alhamdulillah bisa kita setujui. Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski.
DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan Komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik.
kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak. Ya. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika, ya, saya merasakan betul, ya, keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian, ya, dari masyarakat Indonesia, ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa, ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi, ya, harus diawasi. Ya, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu, ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu juga Bawaslu. Ya, alhamdulillah bisa kita setujui. Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan.
Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak Menteri. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib
tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyiring bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui ya, DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2,
kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, memang sengaja kita undang, ya. Ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan, ya, bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses, ya, untuk diundangkan, ya, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu. KPU yang membuat draft juga seperti itu. Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Ya, jadi saya menegaskan kembali, ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan, ya, pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan, ya, kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada, ya, 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih, ya, kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak. Ya. Alasannya apa? Iya, saya kira memang betul. Kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika, ya, saya merasakan betul, ya, keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian, ya, dari masyarakat Indonesia, ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan, nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, gitu, ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa, ya. Jadi ada 3 PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi, ya, harus diawasi. Ya, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu, ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu.
Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan Komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap
untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak, Ya. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu juga Bawaslu. Ya, alhamdulillah bisa kita setujui. Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait
Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU tersebut yakni soal logistik, dana kampanye, dan kampanye. Sedangkan Perbawaslu, satu diantaranya mengenai pengawasan pencalonan. Untuk diketahui, rapat penetapan revisi PKPU ini didahului dengan rapat konsinyering bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah di Hotel Ayana, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus malam. Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Jadi saya menegaskan kembali, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya, sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa. Kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan maju dari agenda awal ya Pak Menteri. Alasannya apa Pak? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR
untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Yang utamanya Tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi. Ya, harus diawasi, ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu, ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi, dan itu tugas Bawaslu. Ya, bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. DPR RI resmi mengesahkan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Pengesahan PKPU ini dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada Minggu 25 Agustus. Dalam rapat yang berlangsung selama 30 menit tersebut, seluruh unsur rapat yang hadir menyatakan sepakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Menkumham Supratman Andi Aktas meminta agar perubahan PKPU ini segera diundangkan. Doli berharap pengesahan ini tak lagi menimbulkan spekulasi terkait dengan Pilkada 2024. Adapun rapat ini digelar lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Sedianya rapat akan digelar pada Senin 26 Agustus esok, namun dimajukan menjadi Minggu 25 Agustus hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Doli menyatakan ini untuk mengakomodasi kepastian yang diminta oleh masyarakat yang khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk itu, Doli berinisiatif untuk meminta izin pada pimpinan DPR hingga menteri terkait. Adapun besok Senin, DPR tetap menggelar rapat dengan bahasan 3 PKPU dan 3